Novel Menikah Saat SMA Part 22. Ya udah, lo boleh pulang. Adam mengangguk kemudian pergi keluar kamar. BTW makasih, ucap Boy ketika menutup pintu utama apartemen. Adam membalas dengan senyuman. Boy kembali ke kamarnya, kemudian duduk di pinggir kasur. Boy memegang pucuk kepala bunga lalu mengelusnya. Maaf, gue gak bisa ngejagain lo, gumam Boy. Jangan deketin gue, ambil aja semua barang-barang. Jangan, Boy, tolongin aku. Bunga mengigau. Boy, tolong. Air mata bunga menetes dengan sendirinya. Boy membangunkan bunga. Nga. Bunga membuka matanya. Ia bangkit dari tidurnya kemudian memeluk Boy. Bunga memeluk Boy dengan sangat erat-erat. Ia tak mau melepaskan pelukan itu secara sepihak. Boy membalas pelukan itu. Ia mengelus-elus punggung bunga untuk menghilangkan kerisauan bunga. Dia hampir saja mau nyentuh aku, Boy. Gumam bunga sesegukan. Dia siapa? Tanya Boy. Orang maling yang masuk itu. Gue takut, Boy. Boy hendak melepaskan pelukannya. Jangan lepas, gue takut, Boy. Bunga memperkuat pelukan itu. Lo tenang aja, gue ada di sini. Nanti gue akan hubungi polisi buat ngelacak orang tadi, ucap Boy menenangkan bunga. Bunga menggeleng. Aku takut, Boy, ucap bunga masih sesegukan. Boy melepaskan pelukannya. Ia memaksa untuk keluar dari pelukan itu. Boy bangkit dari duduknya dan berlutut kemudian memegang kedua pundak bunga. Boy tersenyum singkat. Lo gak usah takut. Gue selalu ada di dekat lo, menjagain lo. Terang Boy. Dan sekarang lo tidur. Istirahatkan diri dan pikiran lo. Lanjut Boy. Bunga menggeleng. Kenapa? Bunga menatap Boy sendu. Ya udah, gue bakal tidur di samping lo. Tutur Boy yang mengerti maksud dari tatapan bunga. Sekarang lo tidur ya, pinta Boy. Bunga mengangguk lalu membaringkan badannya dan mulai memejamkan matanya. Bunga kembali membuka matanya. Kamu? Tanyanya, pasalnya Boy malah pergi nggak naik ke atas kasur. Boy memutarkan badannya. Gue ke toilet ntar. Bunga beranjak dari kasur, ia menyusul Boy. Mau ngapain lo? Ketus Boy. Bunga memanyunkan bibirnya. Boy mendengus pelan lalu memegang tangan bunga. Ayo, titah Boy. Boy mengajak bunga masuk dalam kamar mandi. Duduk di situ, jangan ngintip. Bunga menutup matanya sesuai permintaan Boy. Udah, cicit Boy. Bunga membuka matanya lalu memberikan tangannya pada Boy. Mau ngapa? Tanya Boy. Mau dipegang. Balas bunga dengan polos. Boy membuang napasnya pelan, kemudian memegang tangan bunga. Lo tidur di sudut, biar gue tidur di pinggir. Suruh Boy. Bunga tersenyum dengan mata yang sembab kemudian naik ke atas kasur. Bunga menutup matanya usai Boy naik ke atas kasur. Bunga terbangun dari tidurnya. Pastinya terbangun dalam keadaan yang lebih fresh dari semalam. Bunga tersenyum singkat ketika melihat orang yang ada di sampingnya saat ini. Boy. Iya, orang itu ialah Boy sang suami. Bunga memperhatikan semua sudut wajah Boy tanpa ada yang tertinggal sedikit celah pun. Pantesan banyak yang suka. Tapi kok bisa si Laras khianatin Boy? Puji Bunga lalu tersenyum. Bunga mendudukkan badannya. Kemudian membuang napasnya pelan. Kenapa ya? Si Laras bisa gak nerima Boy? Ucap batin Bunga sambil berpikir. Hah, bodo amat aja lah, teriak Bunga. Boy tersentak karena teriakan Bunga. Boy terbangun. Ada apa? Tanyanya seraya mengucek-ngucek mata. Bunga menggeleng.
Gak ada apa-apa kok, kamu boleh tidur lagi, ucap Bunga. Gue kira apaan, ujar Boy lalu pergi ke kamar mandi. Boy hendak memasukkan kakinya satu langkah ke dalam kamar mandi. Boy, panggil Bunga. Ngapa, mau ikut lagi? Tuduh Boy dengan bertanya. Bunga mengangguk pelan seraya memayunkan bibirnya. Gue mau mandi, ketus Boy. Tapi ya udah ambil handuk lo, tegas Boy. Mandi bareng. Boy mengangguk cepat. Enggak, ketus Bunga. Ya udah. Iya, ujar Bunga cepat kemudian mengambil handuknya dan bergegas menyusul Boy. Lo ikut ke pesta Dona? Tanya Boy pada Bunga yang lagi nonton drama Korea yang ditayangkan di televisi. Bunga berdehem sebagai balasan. Enggak, ketus Boy. Bunga menoleh ke arah Boy, lalu menyipitkan matanya, sedangkan Boy malah masang wajah seperti orang tak berdosa. Aku ikut, ujar Bunga. Balas Boy lalu duduk di kursi tunggal. Nanti di sana jangan macam-macam, ucap Boy. Bunga mendekat duduknya di sebelah Boy. Aku bisa jaga diri kok. Boy menelan salivanya. Kemarin aja bilang aku takut Boy. Sindir Boy mengikuti gaya bicara Bunga ketika mengucapkan kalimat aku takut Boy. Bunga menatap Boy nanar. Ia malu karena kejujurannya semalam. Ya walaupun Bunga sedikit lebih tenang jika mengutarakan itu pada Boy. Ya udah, siap-siap sana. Cepat kali, baru juga jam 5, Bunga sanggah. Gue mau ngajak lo ke tempat nongkrongan. Tapi gak ada tapi-tapian, potong Boy yang mengerti kemana arah pembicaraan Bunga. Bunga membuang napasnya seraya memutar bola matanya malas. Kemudian Bunga beranjak menuju kamar untuk mengganti bajunya. Beberapa menit kemudian, Bunga keluar dari kamar dengan baju kaos dan celana jeans. Yok, ajak Bunga. Cepat bener. Bunga menatap Boy tajam. Boy menunjukkan deretan giginya. Iya, lalu mengganti bajunya. Wah, Boy bawa orang rumah ke sini ya, ujar Icok saat melihat Boy dan Bunga masuk ke dalam rumah kecil itu. Apalah daya aneh yang Joms ini, tambah Bisma. Apa sih? Ketus Boy lalu duduk di sofa yang kosong, kursi yang selalu ia duduki. Lo nih ya Boy, masa lo duduk sedangkan Nyonya malah berdiri kayak pengawal? Celoteh Icok. Bunga tersenyum untuk menanggapinya. Bisma berdiri. Duduk sini aja. Enggak, sorak Boy. Kenapa? Tanya Bisma. Biar gue duduk di sana. Bunga duduk di sini aja. Boy berdiri dari tempatnya lalu menyuruh Bunga duduk di tempat Boy. Kemudian Boy duduk di tempat Bisma. Di sebelah Tamrin. Iya, di sebelah Tamrin. Sedangkan Bisma duduk di karpet yang selalu terletak di lantai untuk menutupi lantai yang dingin. Cie, ada yang mulai cemburu nih, sindir Icok. Boy memutarkan bola matanya malas, dan Bunga tersenyum tipis usai mendapatkan perlakuan seperti itu dari Boy. Tamrin menyuruh yang lainnya untuk diam karena dia sedang menonton televisi. Itu cemburu atau gimana, Pak? Boy dan Bunga berjalan beriringan untuk masuk ke dalam klub. Tak lupa Tamrin, Icok, dan Bisma di belakangnya. Awalnya Bunga menolak untuk beriringan dengan Boy karena ada Tamrin di belakangnya, tapi Boy tetap pemaksa. Donna menyambut kedatangan Bunga, Boy and the Gangs. Donna tersenyum ramah pada Boy. Ia mendekatkan wajahnya untuk cipika-cipiki dengan Boy. Namun, Boy menolaknya. Bunga menatap wajah Donna yang bisa dibilang lebih cantik darinya. Ya iyalah cantik, anak dari pengusaha ternama. Pasti skincare-nya mahal banget. Apalah daya Bunga yang hanya memakai bedak baby. Donna menoleh ke arah Bunga. Tatapan mereka bertemu. Bunga malu sendiri dibuatnya karena terciduk memperhatikan Donna. Donna memutar badannya menghadap Bunga. Ada Bunga juga. Lalu tersenyum ramah dan melakukan ritual ala cewek.
Ritual yang ditolak oleh Boy, cipika-cipiki. Dengan terpaksa, Bunga membalasnya dan pura-pura tersenyum setelahnya. Kami nggak digituin juga, tanya Icok. Bisma kesal. Ia menggoyor kepala Icok. Maco dikit jadi cowok, dumel Bisma. Icok bungkam seraya mengelus-ngelus kepala yang kesakitan. Donna mengalihkan pembicaraan. Ayo masuk. Kemudian Donna mengiringi Bunga, Boy, dan yang lainnya untuk masuk lebih dalam ke klub.